Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu saudara yang kami hormati dan kami cintai di mana saja berada, baik di rumah maupun di tempat kerja, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kami doakan semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin, dan lebih khusus yang berada di kantor pajak Pasar Rebo, kami juga mendoakan semoga Bapak Ibu saudara semua, baik yang sedang bekerja di kantor maupun yang sedang melakukan pekerjaannya di rumah, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari segala bentuk wabah, dari segala bentuk penyakit, baik diri kita, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini, walaupun secara fisik kita tidak dekat, saya yakin kebiasaan kita dengan kebaikan yang tadinya sebelum terjadi musibah atau wabah yang menimpa bangsa ini, semoga dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita, dan saat ini dengan uzur atau dengan musibah ini, apa yang kita lakukan juga mendapatkan catatan pahala seperti sedia kala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kami akan menyampaikan tema Tarhibur Ramadan, menyongsong datangnya bulan Ramadan, yaitu menggapai keberkahan di tengah wabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kuasanya, dengan iradah kehendaknya, apa saja yang Allah lakukan terhadap diri kita, apa yang Allah berikan kepada keluarga kita atas kehendaknya, apa yang Allah takdirkan buat bangsa ini, merupakan satu di antara bentuk keimanan yang kita percaya, yang kita yakini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril. Di saat Nabi SAW ditanya tentang wamal iman, maka Nabi SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Satu di antara rukun iman yang kita percaya adalah meyakini, mempercayai bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali ini kami menjelaskan bahwa takdir itu ada yang disebut dengan takdir azali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu sebelum langit dan bumi Allah ini diciptakan. Jadi sudah sejauh-jauh hari Allah menakdirkan apa yang Allah hendaki. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan takdir umuri. Takdir di mana Allah tetapkan kepada kita selaku hambanya di saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba' kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun." Sesungguhnya setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam alam rahim ibu, ketika bercampurnya ovum dan sel telur, terjadilah nutfah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, lalu 40 hari berikutnya lagi segumpal daging, dalam tempo 120 hari atau 4 bulan Allah tiupkan ruh. Allah perintahkan malaikat ditiupkan ruh kepada janin yang ada di dalam ibunya, rahim ibu itu, kemudian ditetapkan 4 hal. Ajalnya, amal perbuatannya, kemudian rizki, dan senang dan susahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan yang harus kita yakini juga ada yang disebut dengan takdir yaumi, takdir halian. Apa yang Allah takdirkan buat kita dalam hari ini, di hari besoknya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Bahwa setiap hari ada dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. 1 menit, 1 jam, 1 hari, dan besok tidak ada yang tahu, semuanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allahu Rabbu Jalla wa ala. Itulah yang disebut dengan 3 macam takdir, yaitu takdir ajali, ada takdir umuri, dan takdir yaumi. Sehingga apa yang menimpa bangsa ini, yang kita cintai bangsa Indonesia, bahkan juga di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang kita kenal dengan COVID-19 ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini tidak membuat kita lemah, membuat kita pesimis dalam menyongsong datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, dan dikatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih, yaitu Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita setiap mau tibanya bulan Ramadan. Seolah-olah ada tamu yang mulia yang akan datang kepada kita semua. Bagaimana sikap Bapak Ibu saudara semua ketika ada datang tamu? Katakanlah Bapak Ibu saudara, misalkan yang selalu kami berinteraksi di kantor pajak Pasar Rebo, kita katakan ada yang mau datang ke kantor, ya, misalkan ya, seorang menteri, katakanlah menteri keuangan misalkan, apalagi sampai yang mau datang itu adalah Bapak Presiden kita, bagaimana jamuan yang harus disiapkan, harusnya yang terbaik, yang kita hidangkan, yang kita persiapkan, sehingga ketika yang datang itu benar-benar dia merasakan kebaikan, dijamu sebaik mungkin. Begitulah kita pun di dalam rumah, ketika kita tahu ada tamu yang mau datang,
tamunya ya adalah orang-orang yang terpandang buat kita, yang kita muliakan. Sesungguhnya begitulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia beriman kepada dia, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu baru sebatas di dunia. Bahwasanya yang kita hadapi di dunia ini, kalau ada tamu yang datang ke rumah, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah, yang datang ini adalah tamu yang mulia, yang memberikan kebaikan buat kita, bukan saja di dunia ini, tapi bahkan kemudian di yaumil akhir. Kebaikan di dunia dan kebaikan di yaumil akhir. Kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di yaumil akhir nanti. Kamu itulah yang kita kenal dengan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamuhu ya tuftahu fihi abwabul jannah ya, wa tuglagu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi, dengan janji-janji yang mulia, aroma-aroma kebaikan, maka kita harus menjamu tamu yang mulia ini tentu dengan kebaikan pula. Ada isti'dad yang sempurna, ada persiapan yang harus kita berikan, persiapan yang terbaik Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menyiapkan diri, jangan sampai kita tidak membuat program yang terbaik buat keluarga kita. Jangan sampai tidak ada program-program yang nantinya memberikan dampak yang bermanfaat buat masyarakat, bahkan buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya ada persiapan yang terbaik. Diri kita bagaimana? Kita mempersiapkan mental kita, ruhiyah kita. Harusnya ada kita bermujahadah, bersungguh-sungguh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam melakukan sebuah amal yang nantinya kita merasakan kebaikan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah atau dengan amal yang kita lakukan itu. Persiapkan niat yang mantap. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan benar-benar hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mempersiapkan ilmu, pemahaman kita tentang ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah yang kita perbuat itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Tidak kalah penting kita mempersiapkan fisik kita. Sesungguhnya kita harus melakukan ibadah dengan sehat, maka ibadah itu semakin baik dan bahkan semakin optimal lagi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu tertentu, di malam tiba, di saat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, insya Allah ibadah yang kita lakukan pun dalam keadaan yang baik dan optimal. Semoga hasilnya pun akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah penting kita harus membuat persiapan di dalam keluarga kita. Bagaimana membuat taktik perencanaan buat keluarga kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang lalu yang menjadi evaluasi kita tahun 1440 Hijriah. Mari kita mengevaluasi, sudahkah ada kebaikan-kebaikan yang kita programkan buat keluarga? Ya, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini banyak mayoritas bersama dengan keluarganya, Masya Allah. Yang tadinya sibuk dengan pekerjaannya, bahkan bisa saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan sebagian saudara-saudara kita yang tadinya keluar setelah selesai sholat subuh, bahkan belum melihat anaknya bangun dari tidur, sampai kembali ke rumah, sudah malam tiba, jam 9 bahkan lebih, dan akhirnya dia mendapatkan anaknya sudah tidur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan bertemu dengan anak kecuali di hari-hari yang libur, itu pun tidak dioptimalkan waktu libur itu sebaik mungkin. Tapi dalam kondisi saat ini kita melihat Masya Allah, banyak para orang tua, para ayah ibu yang tadinya sibuk dengan pekerjaannya, semakin banyak waktunya bersama anak-anak kita. Semoga
dengan demikian juga akan memberikan yang bermanfaat dan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga tidak ada kesan bahwa yang dikenal bahwa negara kita ini yang disebut sebagai fatherless country, negara tanpa ayah. Na'udzubillah. Artinya ada ayahnya tapi tidak ada peran sebagai seorang ayah. Itu kalau kesibukan-kesibukan yang menyita waktu dan akhirnya dia tidak membersamai anak-anaknya di rumah. Tapi sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan ini terobati dan kita berdoa semoga kebiasaan membersamai keluarga, membersamai anak ini tetap dipertahankan, dan kita doakan semoga ke depan setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dari negeri kita, dari bangsa ini, ya, amin ya rabbal alamin, prinsip kebersamaan dengan anak dan keluarga ini juga tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat program yang terbaik di dalam keluarga, membaca Al-Qur'an secara bersama, salat berjamaah, ditingkatkan juga ibadah-ibadah sunnah secara bersama, membuat program-program duduk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, adanya kajian-kajian Islam dan begitu seterusnya. Sehingga benar-benar persiapan ini sudah matang, ketika masuk bulan Ramadan tidak kaget kita karena kita sudah menyiapkan semuanya secara baik. Dan tidak kalah penting lagi, saya katakan bahwa perlu juga kita membuat sebuah persiapan yang baik. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga? Ini juga perlu dipersiapkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi yang tadinya akrab, dekat dengan kondisi yang aman, kadang kondisi yang saat ini membuat kita jarak, ya, ada jarak kita semakin menjauh. Seharusnya tidaklah sampai seperti itu. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita dalam zona yang aman pun, bagaimana interaksi kita walaupun tidak terlalu dekat, tapi perlu ada hubungan, ya, kedekatan kita, baik via telepon, baik komunikasi dengan menyapa, bahkan saling memberikan hadiah, ya, saling memberikan bantuan, terutama kepada keluarga yang kurang. Nah, ini perlu juga kita persiapkan sejak dini sebelum tibanya Ramadan. Jadi persiapan yang terbaik itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buat diri kita, baik buat keluarga kita, dan yang ketiga juga buat masyarakat kita. Bahkan perlu lagi yang kita berikan kepada bangsa yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menjadikan Ramadan 1441 Hijriah ini juga bernilai baik buat kita semua. Ya. Kita berharap Ramadan kali ini juga, ya, berbuah berkah, mendatangkan keberkahan buat kita. Dan saya yakin kita semua menginginkan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tidak menghambat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita lemah dalam beribadah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail au min syai'in, kemudian, ya, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhr, ya, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tertidur Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, dari kebiasaan dia, an hizbihi, wal hizb, dan dimaksudkan dengan hizb di sini ada yang mengatakan qiyamul lail. Ada yang mengatakan hizb di sini adalah qiraatul Quran. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan al-hizb di sini adalah hubungan silaturahmi sesama kita, sesama manusia. Masya Allah. Jadi kalau kata Nabi, siapa yang tertidur dari qiyamul lailnya semalam, katakanlah dia tidak melakukan qiyamul lail, atau dia tertidur dari tilawah Al-Quran dia, yang menjadi kebiasaan dia membacanya di malam hari. Dan bahkan ada silaturahmi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dia tertidur dan akhirnya kegiatan yang baik ini tidak terlaksanakan. Kemudian
Perbuatan baik ini, kebiasaan baik ini dia kerjakan kapan? Di antara waktu sholat, setelah selesai sholat subuh sampai dengan sholat zuhur. Di antara sholat subuh dan sholat zuhur. Jadi kebaikan yang harusnya dia lakukan di malam hari, baik qiyamul lailnya, baik qiraatul Qur'annya, baik silaturahminya, ya, karena tertidur dan dia tidak melakukan, lalu dia lakukan antara ba'da subuh sampai dengan zuhur, maka dicatat pahala seperti dia melakukan di malam harinya. Masya Allah, indah sekali pesan Nabi SAW bagi kita. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi juga orang yang tadinya sudah terbiasa dengan kebaikan, kemudian terlewatkan hari-hari berikutnya, hilang kebaikan itu. Maka Nabi SAW juga pernah berpesan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Dan ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, lan takun misla fulanin. Jangan kamu seperti fulan. Kana qamal lail wa taraka qiyamal lail. Tadinya dia melakukan qiyamul lail, tapi kemudian dia meninggalkan salat malam tersebut. Masya Allah, sampai Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan yang tadinya melakukan qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail tersebut. Nah, kita Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang melakukan ibadah salat berjamaah, ya, terjaga dengan baik di masjid, dia cintai masjid. Bahkan kita tahu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Masya Allah. Saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terutama bagi para bapak-bapak saudara semua yang sudah membiasakan dirinya berjamaah di masjid. Ya, dengan kondisi ini kemudian dia tidak mendatangi masjid, bukan berarti dia membenci masjid. Bukan dia membenci berjamaah di masjid, Bapak Ibu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udzur, karena kondisi wabah, penyakit yang sudah menjamur di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala termasuk di Indonesia ini, ya, dalam rangka untuk menjaga keamanan, tindakan preventif, sadduz dzara'i, ya, maka dia menghindari itu dalam rangka hifdzun nafs juga, menjaga jiwa, ya, bukan berarti dia membenci berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan ya salat berjamaah di rumah, kemudian kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan di masjid dia melakukannya di rumah, dipertahankan terus. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala yang baik atau pahala yang terbaik juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mempertahankan amal kebaikan ini. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu meraih keberkahan ini di bulan yang mulia tentunya keinginan kita semua. Dalam kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 ini bukan berarti menghambat kita dalam untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami katakan tadi bahwa semua manusia ingin mendapatkan keberkahan Bapak Ibu. Hidupnya berkah, ya, umurnya berkah, menginginkan ilmu yang dimilikinya berkah, harta yang dia dapatkan juga ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak keturunannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu keinginan kita semua, ya. Coba kita perhatikan apa itu makna berkah. Berkah, banyak ulama mendefinisikan intinya dari sisi bahasa, ada yang mengatakan al-barakah minan nama wa ziyadah. Berkah itu dari kata atau makna an-numu, an-nama, tumbuh, wa ziyadah, tambah. Ya. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah mengartikan al-barakah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan sampai disebutkan sebagai bulan mubarak,
Syahrun mubarak, kata Nabi SAW. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena kalau kita memperhatikan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ya. Sampai para ulama banyak di dalam tulisan-tulisan mereka mengatakan, seperti Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di saat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan zikir, wiridnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, beliau mengatakan di saat tiba bulan Ramadan, Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, beliau mengatakan di saat tiba bulan Ramadan, hendaklah seseorang selalu menjaga amal solehnya. Karena seluruh amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, indahnya bulan Ramadan. Sehingga salat kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Infak dan sedekahnya, zikirnya, tilawah Al-Qur'annya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Dan inilah makna daripada keberkahan itu. Ziyadatul khair. Dan seharusnya Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba bulan Ramadan, ketaatan kita pun harusnya bertambah. Karena suasana Ramadan itu juga membuat kita semakin banyak berbuat baik. Ya, ketaatan-ketaatan kita bertambah. Jadi kalau seandainya tiba bulan Ramadan, ada seseorang yang masih melakukan kemaksiatan, ini tandanya orang yang tidak diterima amalnya. Sekali lagi saya katakan, di saat tiba bulan Ramadan, dia masih berbuat maksiat, masih melakukan perbuatan dosa, masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ciri orang yang amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan saja dia masih berbuat maksiat, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apalagi di luar bulan Ramadan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan ciri tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah di saat dia melakukan ketaatan. Di saat dia melakukan amal soleh, maka amal soleh atau ketaatan itu menambah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masya Allah, itu ciri orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan amal soleh, ketika dia melakukan ketaatan, kemudian dia berpindah kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Itu sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, kata Ibnu Rajab, amal soleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kebaikan, kemudian dia tidak menambah dengan kebaikan, bahkan setelah dia melakukan kebaikan, kemudian diganti dengan kemaksiatan, dia menggantikan dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan bahwa tiba bulan Ramadan harusnya ketaatan kita bertambah, kesolehan kita bertambah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara lisannya, ya, komunikasi kita dengan keluarga, antar suami dengan istri semakin baik, antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, di kantor, di mana tempat kita bekerja, antara bawahan dengan atasannya, harus semakin baik ucapannya, perbuatannya juga baik, ya, semakin baik akhlaknya, ya, moralnya, ya. Jadi semuanya bertambah kebaikan. Jangan sampai masuk Ramadan malah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, harusnya seseorang yang tadinya berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjid, tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak berinfak, jauh dari Al-Qur'an, kalamullah, tidak pernah membacanya, kemudian tiba bulan Ramadan, dia meningkatkan amal soleh, dia berbuat baik, maka sesungguhnya amal baik, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan, semoga akan menghapuskan keburukan-keburukan masa lalunya. Sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis, Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Antar dua Ramadan itu akan menghapuskan dosa di antaranya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat maksiat kemudian dia menutupi kemaksiatan itu dengan kebaikan, dihilangkan perbuatan-perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga yang muncul insya Allah adalah amal solehnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga berpesan kepada kita, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, yang tadinya pernah salah, segera dia menutupi kesalahan itu dengan kebaikan, dengan amal saleh, terutama di bulan yang mulia ini. Sehingga kesalahan-kesalahan yang masa lalu dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nas, dan selalu berakhlak yang mulia, berinteraksi dengan cara yang baik, dengan siapa saja. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, keberkahan di bulan Ramadan itu nuansanya sangat dekat, nuansanya tercium, aromanya banyak baik yang kita dapatkan Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih ini ya, kami ingin menyampaikan buat diri kami, memberikan nasihat kepada kami dan kepada Bapak Ibu semua yang mendengar ya live streaming ini pada siang hari ini, terutama Bapak Ibu saudara di kantor pajak Pasar Rebo, ya, kami sampaikan buat semuanya bahwa mari pertama kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam amal kerja kita, baik di kantor harus secara itqan, secara profesional, kehadiran waktu hadirnya kita untuk bekerja, kemudian juga dalam mengerjakan menyelesaikan tugas kantor secara baik dan benar. Begitupun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, harusnya secara baik dan benar. Perasaan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara bukti kesungguhan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa merasa di muraqabahi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika dia beribadah di dalam sholat saja, sampai baginda Nabi Sallallahu Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, wa mal ihsan, apa itu al ihsan? Kata Nabi, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi perasaan melihat Allah di dalam beribadah, ketika kita tidak melihat wujud Allah sesungguhnya, dan tidak akan mungkin ya, kita melihat wujud Allah, karena wujud Allah nanti kita akan melihat di yaumil akhir, dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga dan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bagaimana Rasul mengatakan tadi, ketika seseorang tidak melihat, maka dia harus yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengawasinya, sehingga benar-benar di dalam dia beribadah itu dia merasa diawasi oleh Allah. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dia berharap semoga ibadahnya diterima, dan dia takut juga. Ada raja wal khauf, rasa takut dan rasa harap. Takut jangan sampai ibadahnya diterima, dia berharap semoga ibadahnya diterima. Dan yang paling penting ada rasa mahabbah, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam beribadah itu benar-benar dia merasa kelezatan dalam beribadah. Subhanallah. Itu di dalam beribadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang nuansanya seorang dalam beribadah itu lebih dekat kepada Allah. Apalagi nuansa di luar ibadah Bapak Ibu. Harusnya perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada. Ya, ketika kita bekerja di kantor, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun tidak dilihat oleh atasan kita, tidak dilihat oleh keluarga kita, orang yang paling dekat dengan kita. Karena seseorang ketika ingin melakukan sebuah kecurangan, ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa, dia akan malu kalau dilihat oleh keluarganya. Dia akan malu dilihat oleh tetangganya. Dia akan malu perbuatan dosa itu dilihat oleh teman, ya, di mana tempat di mana dia bekerja.
Dia akan malu dilihat oleh orang-orang yang kenal sama dia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia merasa diawasi oleh Allah, tidak ada rasa malu tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang lainnya pun dia akan merasa malu kepada orang yang lain. Karena yang paling dia ketahui adalah Allah pasti akan tahu, walaupun dia sendiri, walaupun dia dengan orang lain, bersama orang lain, pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Kalau saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang memiliki perasaan yang seperti ini, pasti saya yakin dia akan jujur di dalam melakukan aktivitas, termasuk kewajiban-kewajiban yang diemban padanya, amanah-amanah yang diberikan kepadanya, baik memimpin negara ini, memimpin masyarakat, memimpin keluarganya, termasuk memimpin kantor di mana dia bekerja. Teringat mungkin kisah ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika bertemu dengan seorang pengembala kambing di padang pasir. Kemudian Abdullah bin Umar ingin membeli satu ekor kambing sengaja untuk menguji si pengembala tadi. Ketika ingin dibeli satu ekor kambing itu, kemudian si pengembala mengatakan, "Ya fulan, ini adalah milik majikan saya." Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya fulan, ketahuilah majikan kamu jauh. Kamu di padang pasir, dia tidak tahu berapa jumlah kambing yang engkau bawa. Kalau kamu menjual satu ekor saja dan kamu katakan satu ekornya sudah dimakan sama serigala, dia pun akan mempercayai kamu." Tapi saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si pengembala yang mungkin secara materi kurang, tidak punya, fakir dia bekerja untuk mendapatkan upah, untuk menafkahi keluarganya atau menafkahi dirinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi sesungguhnya dia sangat kaya dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sehingga ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai pengembala, majikanmu kamu jauh, dia tidak tahu berapa jumlah kambing yang kamu bawa." Apa kata pengembala itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Fa ainallah, fa ainallah. Kalau begitu di manakah Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah, takut kepada Allah bukan di tempat ibadah, tapi di luar, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Yang tadi saya katakan, kalau di dalam kondisi seorang beribadah, banyaknya dia rasa takut, banyaknya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang sungguh banyak, di mana kedekatan Allah dan pengetahuan Allah dengan kita. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Kalau satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, Bapak Ibu saudaraku, maka Allah menyertai mereka sehingga Allah yang keempat. Kalau satu kelompok itu ada yang terdiri dari 5 orang, Bapak Ibu, maka Allah menyertai mereka, Allah yang keenam. Atau lebih sedikit dari jumlah tadi dan lebih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di mana saja mereka berada. Inilah mujahadah, pentingnya seseorang di dalam beribadah mengisi Ramadan ini, diantaranya dengan adanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar di dalam beribadah dia sangat mengoptimalkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk meraih keberkahan itu, marilah kita memperbanyak amal kebaikan kita di bulan yang mulia ini. Kalau memang kita tidak bisa datang berjamaah di masjid dengan kondisi yang saat ini, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melakukan salat berjamaah di rumah kita. Kita bisa melakukan tilawah Al-Quran di rumah kita. Ya, kita bisa melakukan qiyamul lail, baik salat sunat tarawih maupun salat sunat tahajud di rumah kita. Memperbanyak zikir, ya, membaca zikir-zikir yang ma'thur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memperbanyak istighfar,
memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tasbih dan tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan begitu seterusnya. Ramaikan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah kita sepi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudaraku, kuburan itu sepi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah harus kita jadikan tempat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang toh dengan kondisi ini kita tidak memakmurkan rumah Allah di masjid, kalau ada saudara-saudara kita yang masih bisa melaksanakan ibadah di masjid dengan menjaga ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ada demi kebaikan maslahat banyak orang, ya alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya juga dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Bapak Ibu saudara yang meramaikan rumah dengan ibadah, jangan pesimis, yakin pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kita ingat banyak para ulama-ulama dahulu, di antaranya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika wabah menimpa Mesir, kemudian ada orang berkumpul-kumpul untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih di rumah saja, tidak keluar. Dan bahkan di dalam sejarah tercatat bahwa ketika peristiwa terjadi, wabah itu menimpa Mesir, kemudian orang pada sehari meninggal 40 orang. Kemudian setelah kejadian di mana mereka berkumpul untuk berdoa, meminta semoga Allah mengangkat wabah, sebuah kegiatan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, setelah itu tercatat di dalam sejarah bahwa tingkatan meninggalnya masyarakat atau rakyat pada saat itu semakin bertambah, yaitu 1000-an orang meninggal pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah di rumah juga dibolehkan dengan kondisi saat ini. Jangan kita menjadi orang yang lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya perlu di dalam salat-salat sunnah kita memperbanyak ya zikir dan doa di saat kita sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat wabah dan penyakit dari negeri yang kita cintai ini. Maka di antara cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya di bulan yang mulia ini, walaupun dalam suasana Covid-19 ini, memperbanyak doa Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah. Kasratud doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa termasuk ibadah Bapak Ibu. Doa adalah ibadah. Dan secara keseluruhan kita ketahui bahwa al-ibadah, ibadah itu adalah as-sila bainal abdi wa rabbih. Ibadah itu adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah salat, dia melakukan hubungan antara dia sebagai makhluk dengan Ar-Rabb atau Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat kita, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Di saat seseorang melakukan zikir lisannya, ya, dia biasakan untuk memperbanyak kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan ada 2 kalimat yang Nabi katakan itu sangat mudah diucapkan oleh lisan, dan 2 kalimat ini akan berat ketika ditimbang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 kalimat ini paling dicintai oleh Allahu Rabbu Jalla wa ala. Kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani 'inda ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan mudah untuk mengucapkannya, tapi 2 kalimat ini ketika ditimbang di pengadilan Allah kelak paling berat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Dan 2 kalimat itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka perbanyak ibadah-ibadah seperti ini, berinfak dan bersedekah. Selain antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kita perlu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Yang tadi saya katakan bahwa bagian daripada al-hizb yang dikatakan barang siapa yang menjaga kebiasaan dia di malam harinya,
kemudian dia tidak melaksanakan disebabkan karena tertidur, lalu dia melakukannya di siang hari setelah subuh sampai dengan zuhur, maka pahalanya sama dengan apa yang dia lakukan di malam hari. Termasuk bagian dari situ adalah silaturahmi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini mari kita jaga. Mungkin ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi seperti ini terkurangi pendapatannya, ya, sampai mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah harus dia datang, ya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, dia berharap ada sesuatu yang dia dapatkan untuk memberi makan keluarganya, memberi makan anak-anaknya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari penting sekali bulan Ramadan ini termasuk bulan yang melatih kita untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga solidaritas. Maka saya katakan di antara hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita jaga, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita menjaga juga kebaikan hubungan baik dengan tetangga kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangankan dengan memberi materi, jangankan sekali lagi dengan memberi materi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Bapak Ibu mendoakan saudaranya, ketika kita mendoakan tetangga kita yang dalam keadaan kesulitan, baik itu sakit, baik dalam kesulitan hidup, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada fulan. Ya Allah, sembuhkan penyakit fulan. Di mana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita doakan dia tidak mengetahui kita doakan dia, maka malaikat mengatakan amin walaka. Semoga Allah kabulkan doamu dan bagimu seperti apa yang kamu doakan buat saudaramu. Masya Allah, indah saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berkah. Jangan kita memberikan dengan doa saja, memberikan bukan dengan memberikan materi saja, dengan doa Bapak Ibu. Kemudian doa yang kita panjatkan itu dia tidak mengetahuinya, kita mendoakan dia. Malaikat langsung menijabah, mengatakan amin. Allah mengabulkan permohonanmu dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kamu seperti apa yang kamu doakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memberikan sekaligus kita mendoakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pasti kita akan mendapatkan kebaikan, ya, kebaikan senyumnya saudara kita, tetangga kita, dia merasa bahagia, Bapak Ibu. Ketika dalam kondisi saat ini kemudian sangat sulit, ya, dia tidak mendapatkan pekerjaan, katakan dia tidak mendapatkan rezeki, bahkan ada saudara-saudara kita harus dengan motor, misalkan dengan gojeknya atau dengan usaha-usaha yang lain, yang akan berkurang. Ya, ketika kita datang memberikan bantuan kepadanya, dia akan merasa gembira. Dan seseorang yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya yang sulit, yang susah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan buat dia di dunia dan di akhirat kelak. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu lebih baik daripada seorang melakukan iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan penuh. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika berada di dalam masjid ingin melakukan iktikaf, ketika ada seseorang datang dan mengatakan, ya Abu Hurairah, saya mempunyai hajat, kebutuhan saya ingin supaya hajat ini diselesaikan. Maka Abu Hurairah pun keluar menyelesaikan hajatnya. Mungkin ada orang berpendapat bagaimana seseorang melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillah. Berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi i'tikaf di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Hari yang benar-benar Rasulullah SAW mencontohkan buat kita untuk beriktikaf. Hanya saja saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang keluar untuk menyelesaikan hajat saudaranya sehingga dia tidak melakukan iktikaf seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika ditanyakan, karena kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar pesan Nabi SAW, seorang yang keluar dari masjid walaupun dia sedang melakukan iktikaf karena dia menyelesaikan hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, maka itu lebih baik daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin dalam kondisi saat ini kita tidak bisa melakukan iktikaf di masjid, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita berada di rumah, memperbanyak ibadah. Kalau masuk 10 hari terakhir, kita juga semangat bermujahadah,
bersungguh-sungguh dalam beribadah, mengisi 10 hari terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid bi ghairi. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat mengisi 10 hari terakhir ketimbang hari-hari yang sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara yang kami cintai karena Allah Subhanahu, berbuat baik kepada saudara kita dengan memberikan kebaikan, baik itu materi termasuk doa. Ya, dari awal Ramadan bahkan di akhir 10 hari terakhir Ramadan kita memberikan yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan mereka merasa bergembira, senang, mereka tersenyum, kita bahagia mereka tersenyum. Dan mudah-mudahan Allah membahagiakan kita, memberikan kegembiraan buat kita di dunia dan terutama di yaumil akhir, di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang Allah janjikan di bulan yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah syahrun mubarak tadi, kita meraihnya walaupun dengan kondisi yang seperti ini, pandemi Covid-19 ini, tapi semangat untuk mencari Lailatul Qadar itu selalu ada. Artinya apa? Meraih keberkahan itu dengan bagaimana semangatnya kita untuk mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu terdapat di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, taharru Lailatul Qadar fil asril awakhir. Cari taharru Lailatul Qadar fil asril awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Jadi kalau memang kita tidak beriktikaf di masjid, kesempatan kita di rumah masih. Ramaikan malam-malam kita. Toh nanti tibanya bulan Ramadan, 10 hari terakhir Allah panjangkan umur kita Bapak Ibu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sendiri atau memotivasi keluarga atau sama-sama secara keluarga. Hidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatkan kembali jiwa-jiwa kita, diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Di siang harinya kita beribadah, kita gunakan waktu yang sebaik mungkin untuk beristirahat di siang hari, tapi di malam hari Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentunya lebih lama lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu sujud kita, perpanjang sujud-sujud kita. Seperti baginda Nabi SAW, ketika beliau sujud, bahkan ada sebagian riwayat mengatakan Rasulullah SAW sujud, kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan 50 ayat Bapak Ibu. Dan 50 ayat itu ya semisal 10 menit kurang lebih. 10 menit kalau kita bandingkan dengan kita di dalam sholat berjamaah saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang tidak mencukupi 10 menit. Tapi Rasulullah SAW ketika sujud di dalam sholatnya, terutama di dalam sholat sunnah, Rasulullah memperbanyak sujudnya dan berdoa, perlama sujudnya. Lama di dalam sujud Nabi SAW dalam membaca doa, mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia sujud. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari Lailatul Qadar bukan saja ketika seorang beriktikaf di masjid, tapi ketika berada di rumah, dia pun harus bersemangat untuk mencari ibadah, mencari Lailatul Qadar, mencari yang terbaik di malam-malam ganjil terutamanya sebagaimana pesan Nabi SAW, taharru Lailatul Qadar fil asril awakhir, cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bagi kita semua untuk mendapatkan meraih keberkahan itu tentunya dengan selalu al-muhafadzah 'alal khairat. Menjaga amal kebaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga tidak ada kata yang keluar dari lisan kita, ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Ibadah itu hanya di masjid. Tentunya al-muhafadzah 'alal khair, menjaga kebaikan baik di bulan Ramadan, baik di masjid, baik di rumah, sampai di mana tempat kita bekerja termasuk berada di atas kendaraan, baik dalam keadaan sendiri maupun secara bersama. Marilah kita selalu menjaga kebaikan, menjaga amal soleh. Yang kami katakan tadi, lisan kita harus baik, berkata yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, diusahakan kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang menyenangkan,
membuat kegembiraan. Ya. Kemudian juga perlu kita menjaga kebaikan lewat hati kita. Ya. Hatinya harus dijaga. Jangan sampai ada ghibah. Jangan sampai ada kata-kata yang buruk dan juga hati yang tidak baik. Ya. Ya, dengki, hasad, benci, bughd, kemudian ghibah, menceritakan aib, keburukan-keburukan saudaranya. Ini juga harus dijaga. Ya. Menjaga perbuatan-perbuatan yang lahir atau muncul dari anggota badan kita, tangan, pandangan mata kita, pendengaran kita, dan seluruh potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dengan hati kita selalu ikhlas dalam beribadah, dengan hati kita selalu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta Rasul, mencintai Allah melebihi dari segalanya. Dengan hati kita harus hanya semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati kita harus selalu senantiasa raja, berharap kepada Allah Subhanahu. Begitupun lisan, berkata yang baik, membaca Al-Quran, menyampaikan kalimat-kalimat nasihat kepada orang lain, kepada keluarga. Begitupun dengan anggota badan yang lain, potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita berusaha untuk menjaga amal kebaikan dimanapun kita berada. Tidak melihat tadi saya bilang lingkungannya masjid, lingkungannya rumah, lingkungannya kantor. Bila jadi seperti itu, bahkan di saat kita bersama orang lain maupun sendiri, al-muhafadzah 'alal khair, menjaga kebaikan ini harus senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya keberkahan ini kita raih, kita dapatkan di saat kita tiba bertemu dengan bulan yang mulia, di saat Ramadan sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang kepada kita dengan suasana-suasana yang seperti ini, tidak menghambat kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kami yang terakhir buat Bapak Ibu semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya perlu ada standar ya, sikap sebagai seorang yang menghadapi kondisi saat ini. Mungkin banyak yang berkata bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah sementara kita hanya berada di rumah. Bagaimana kita memaksimalkan ibadah sementara datangnya rasa was-was, rasa takut. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang kami cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, standar yang pertama adalah perlunya dimensi akidah, dimensi keyakinan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rusak akidah keyakinan dengan kondisi yang saat ini. Bila jadi ada orang-orang yang melakukan suasana seperti ini, akhirnya dia datang kepada orang pintar, datang kepada dukun, datang kepada paranormal untuk membentengi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya dalam kondisi yang seperti ini pun kita harus menjaga akidah kita, menjaga iman kita. Jangan sampai terusaki akidah ini. Jangan sampai terkotori dengan perbuatan-perbuatan syirik maupun khurafat. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, akan memberikan keamanan kepada seseorang apabila dia menjaga akidahnya secara baik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan perbuatan syirik, maka Allah akan memberikan rasa aman. Allah akan membimbing dia dalam hidupnya. Masya Allah. Oleh karena itu akidah ini penting. Ketika musibah ini menimpa bangsa ini, menimpa bahkan ada keluarga tertentu, seseorang di antara kita mungkin misalkan, maka harus kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila jadi di balik ini ada hikmah kebaikan yang banyak Allah berikan kepada kita. Dari sisi udaranya, ya, dari istirahatnya kita akan memberikan dampak-dampak yang positif buat kesehatan kita. Masya Allah. Makanya harusnya kita tetap dimensi akidah keimanan ini kita jaga. Kemudian yang kedua adalah dimensi ibadah. Sungguh banyak tadi kami jelaskan pada meraih keberkahan di bulan Ramadan dengan kondisi COVID-19 ini, tapi ingin kami menekankan dengan suasana ini dimensi ibadah tetap terjaga. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu bukan hanya zakat. Yang tadi saya katakan, al-ibadah as-silah bainal abdi wa rabbih. Ibadah itu adalah satu hubungan antara kita dengan Allah. Dalam mendefinisikan ibadah, para ulama mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran aw batinan.
ibadah itu adalah satu nama. Yang dimana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang dilakukan oleh kita, yang tadi saya katakan baik lisan, baik hati, baik anggota perbuatan, termasuk mal, termasuk harta, yang di saat kita berikan semuanya di dalam beribadah, ya, ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah. Yang terakhir adalah dimensi ikhtiar. Ramadan mendatangkan keberkahan bagi kita sebagai muslimin yang mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang tidak terkotori dengan perbuatan-perbuatan syirik maupun khurafat. Yang paling penting juga adalah dimensi ikhtiar. Baik ikhtiar secara kauni maupun ikhtiar qauli. Jangan sampai dalam kondisi yang saat ini banyak hal yang dilakukan oleh kita, oleh sebagian saudara-saudara kita yang mana jauh daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar kauni tentunya lewat medis lah yang bisa melihat, mengobservasi, dan akhirnya menetapkan dan seterusnya. Karena kemampuan medis dengan kemampuan dokter yang mereka miliki, sehingga mereka bisa menetapkan semuanya secara ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, adanya tindakan-tindakan dalam rangka untuk menjaga fisik kita, menjaga kesehatan kita, baik itu dengan memakai masker, baik dengan mencuci tangan dan seterusnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, selain ikhtiar kauni tadi, perlu ikhtiar qauli. Ikhtiar qauli, bagaimana kita sebagai seorang muslim juga berusaha untuk supaya ya selalu merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara ijtihad ulama, bagaimana para ulama membolehkan salat berjamaah di rumah, membolehkan tidak mendatangi masjid, membolehkan menggantikan salat Jumat dengan salat zuhur. Kesemuanya ini mereka lakukan dengan landasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mengisi Ramadan 1441 Hijriah ini berusaha untuk menggapai, meraih keberkahan di tengah wabah ini dengan selalu memperhatikan dimensi-dimensi tadi, baik dimensi akidah, dimensi ibadah maupun dimensi ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat wabah atau penyakit ini dari negeri kita, dari bangsa ini, dan seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala, juga di negara-negara di mana saudara kita yang juga sama mengalaminya. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini dan kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik kembali, terutama di rumah Allah, di masjid secara berjamaah bersama-sama, insyaallah mengikuti kajian-kajian Islam di masjid, hadir untuk memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Dan semoga kita berdoa juga, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah penyakit ini, sekaligus saudara-saudara kita yang saat ini diuji dengan penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kebaikan atau Allah menggantikan dan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas penyakit ini dengan kesabaran yang mereka jalani, kematian mereka sebagai bentuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami sampaikan pada Bapak Ibu saudara semua, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita, pelajaran yang baik buat kita untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan ini, untuk mengisi dengan amal soleh dan lebih giat lagi untuk menghidupkan
malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah Ramadan kali ini berdaya guna, berkualitas dan berhasil guna. Amin ya rabbal alamin. Meraih ketakwaan, meraih keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.